Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kelompok sosial dengan judul kelompok sosial ada di sekitar kita. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Sabiran Kaki. Nama saya Barrosa Fida Septiani. Nama saya Fimala Kumaria Soka. Nama saya Julza Kurani Al-Shifa. Nama saya Hamada Madeni. Nama saya Amabel Malika Gaisan Daryono. Nama saya Nal dan Marita Dewi Barani. Nama saya Ahmad Faris Alkandi. Nama saya Dizan Dananukar. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada kelompok sosial. Sebelum masuk ke kelompok sosial, kalian tahu nggak sih apa itu kelompok? Jadi, kelompok itu merupakan suatu himpunan yang terdiri atas minimal 2 orang yang terjalin karena ada rasa saling membutuhkan di antara mereka. Lalu, menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial itu merupakan suatu himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka seperti hubungan timbal balik. Dalam konsep sosiologi, himpunan manusia yang dianggap sebagai kelompok sosial memiliki beberapa syarat. Yang pertama, setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara mereka. Yang ketiga, bersistem dan berproses. Yang keempat, terdapat faktor-faktor yang dapat mempererat hubungan di antara mereka. Lalu yang terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kedua adalah proses pembentukan kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia itu memiliki kecenderungan untuk hidup secara berkelompok. Jadi terdapat 2 hasrat yang dimiliki manusia yang mendorong kita untuk hidup secara berkelompok, yaitu hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia lain di sekitar kita, dan juga hasrat untuk bersatu dengan situasi alam di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada pengkelompokan sosial. Pengkelompokan sosial adalah sejumlah orang yang mungkin belum pernah bertemu satu sama lain, namun memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ada kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam merupakan kelompok di mana kita menjadi anggota dari kelompok tersebut. Kelompok luar merupakan beberapa kelompok di mana kita tidak menjadi anggota dari kelompok tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dari kelompok luar dan kelompok dalam menurut Hartson dan Hans. Yang pertama, keduanya saling mempengaruhi perilaku, baik kelompok luar maupun kelompok dalam. Yang kedua, munculnya etnosentrisme di dalam kelompok. Yang ketiga, perasaan kelompok luar dan kelompok dalam didapat dari masyarakat umum. Yang keempat, adanya anggapan bahwa kelompok luar merupakan saingan dari kelompok dalam. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah pada masyarakat yang memiliki kompleksitas yang tinggi atau masyarakat modern memungkinkan seseorang menjadi bagian dari kelompok sosial. Selanjutnya kita akan bahas kelompok primer dan sekunder. Jadi, kalau kelompok primer itu merupakan kelompok sosial kecil yang anggotanya memiliki hubungan yang dekat, personal, dan emosional. Contohnya kayak keluarga dan juga sahabat dekat. Kalau misalkan kelompok sekunder itu merupakan kelompok sosial yang anggotanya itu memiliki hubungan yang lebih formal dan fungsional. Biasanya dibentuk karena ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya itu kayak organisasi kerja dan partai politik. Tunggu dulu, tapi kalian tahu nggak sih perbedaan dari kelompok primer dan sekunder? Mending aku kasih tahu aja nggak sih? Yaudah, atas dulu. Nah, kalau kalian lihat hubungan antara anggotanya itu akrab, ini masuknya ke kelompok primer. Nah, kalau ini masuknya ke kelompok sekunder karena dia saling sapa aja. Kalau yang ini masuknya ke kelompok sekunder karena masih bersifat formal. Nah, kalau yang ini masuknya ke kelompok primer karena bersifat informal. Terus, kalau misalkan jumlah anggotanya kurang dari 3, itu masuknya ke kelompok primer ya. Kalau misalkan lebih dari 3, terus anggotanya ramai, itu masuk ke kelompok sekunder. Kalau misalkan anggotanya itu mengutamakan komunikasi saling bertatap muka, itu masuknya ke kelompok primer. Yang udah ngirim Cok, tugas lu udah selesai belum? Tugas apa sih? Emang ada tugas? Perasaan pasti gue ada tugas deh. Nggak tahu dah, gue kayaknya belum. Ada tahu di jam sosiologi yang jam terakhir itu. Sebaliknya, kalau kelompok sekunder itu jarang melakukan komunikasi tatap muka. Aku mikir kan aku suka biologi dan aku juga pengen jadi dokter, jadi aku mikirnya masuk IPA. Meskipun awalnya orang tua aku
Nah, yang ini merupakan kelompok sekunder karena keputusan yang diambil itu bersifat rasional. Kalau aku sih nurut aja, soalnya kalau kata orang tua aku lebih cenderung IPS, makanya aku mereka aja deh. Sebaliknya, kalau kelompok primer itu keputusan yang diambil biasanya tradisional. Selanjutnya yaitu kelompok referensi. Nah, kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang untuk bentuk pribadi dan perilaku seseorang. Artinya, kelompok ini dapat memotivasi seseorang. Nah, ada dua tipe kelompok referensi, yaitu tipe normatif dan perbandingan. Nah, yang normatif adalah sumber nilai bagi individu, baik yang anggota maupun bukan anggota kelompok. Nah, sedangkan perbandingan, tipe ini digunakan sebagai perbandingan untuk menentukan kedudukan seseorang. Selanjutnya yaitu kelompok keanggotaan. Nah, kelompok keanggotaan adalah suatu kelompok sosial yang dimana seseorang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, kelompok keanggotaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nominal group member. Nah, apa sih itu nominal group member? Nah, dalam kelompok ini, anggota masih berinteraksi dengan anggota kelompok sosial yang bersangkutan. Selanjutnya, peripheral group member. Dalam kelompok ini, seseorang sudah tidak memiliki hubungan dengan kelompok sosial yang bersangkutan. Paguyuban adalah kelompok sosial yang didasarkan pada hubungan batin yang kuat, yaitu seperti keluarga. Patembayan adalah kelompok sosial yang bersifat sementara, yang didasarkan pada kepentingan bersama. Contohnya itu kontrak kantor pada karyawan. Sekarang aku bakal jelasin tentang kerumunan. Kerumunan sendiri adalah sekumpulan orang yang bertemu di waktu dan tempat yang secara bersamaan. Dengan ciri-ciri dia itu tidak terorganisir, juga tanpa struktur, dan mudah bubar. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang jenis-jenis kerumunan yang sifatnya sementara atau disebut juga casual crowds. Yang pertama itu ada kerumunan panik. Kerumunan panik itu dimana sekumpulan orang yang ingin keluar dari suatu kejadian, contohnya kayak banjir, longsor, atau kebakaran. Yang kedua ada spectator crowds atau disebut juga kerumunan penonton. Nah di sini tuh kayak kita ya emang benar-benar jadi penonton aja. Contohnya kayak kita nonton bola di stadion. Terus habis itu yang ketiga ada kerumunan ekspresif terencana. Atau ini tuh kayak kita tuh benar-benar memakai emosional dan kayak agama gitu. Kayak contohnya adalah pengajian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerumunan yang berstruktur sosial. Yang pertama itu ada penonton halayak formal, di mana kita tuh punya fokus perhatian yang sama, tujuan yang sama, tapi sifatnya formal. Contohnya itu kayak kita lagi dengerin khotbah atau kayak lagi kajian, itu kayak gitu. Yang kedua adalah kelompok ekspresif terencana. Ini juga mempunyai tujuan yang sama, tapi tujuan emosional. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerumunan yang melanggar norma hukum. Yang pertama itu ada acting mobs dan yang kedua adalah immoral crowds. Acting mobs adalah tindakan emosional dan spontan. Contohnya itu kayak demo, tapi demonya tuh yang kayak merusak fasilitas. Terus yang kedua ada immoral crowds. Kalau immoral crowds itu benar-benar kerumunan yang bertentangan dan yang merusak dan melanggar hukum. Yang terakhir adalah kerumunan yang menjadi aktif dan ekspresif. Jadi kalau kerumunan aktif adalah kerumunan yang terjadi karena spontan, emosional, dan bisa berubah menjadi aksi massa. Kalau kerumunan ekspresif itu benar-benar kayak emosional banget, contohnya tuh kayak menangis, tapi dia tuh bisa menjadi kerumunan aktif kalau misalnya ada pemicunya. Terima kasih. Jadi publik itu ada 3 jenis. Yang pertama ada kelompok vested interest. Jadi kelompok vested interest ini adalah orang-orang yang sudah punya posisi atau kedudukan tertentu. Nah, biasanya mereka itu ingin mempertahankan situasi saat ini. Kenapa? Karena kalau misalnya situasinya berubah, kedudukan mereka bisa berubah juga. Jadi ini tuh bersifat pro atau memihak. Yang kedua, ada kelompok new commercial. Jadi ini tuh orang-orang yang ingin mengubah keadaan atau memperjuangkan kepentingan baru. Biasanya mereka ini ingin melawan kelompok vested interest
keras karena ingin ada sesuatu yang dirubah. Yang ketiga ada kelompok pasif. Jadi di sini tuh orang-orang yang udah mengikuti suatu isu tapi mereka tuh belum ada pendirian mau memihak atau mau menentang. Contohnya kayak orang yang selalu mantengin berita tentang demo tapi mereka tuh sebenarnya belum paham banget itu tuh tentang apa, jadi mereka memutuskan untuk tidak ikutan dulu. Tapi kelompok vested interest sama kelompok yang komersil ini saling bersaing untuk memengaruhi kelompok pasif, biasanya tuh lewat propaganda atau kampanye. Selanjutnya, apa itu massa? Kalau massa itu beda dari kerumunan biasa sama publik. Massa itu adalah sekelompok orang yang punya tujuan dan pendapat yang sama, lalu mereka berkumpul dan ikut serta dalam suatu kegiatan. Nah, mereka tuh belum tentu terorganisir sama belum tentu ada strukturnya. Dan biasanya ada dorongan tertentu. Nah, massa itu ada dua jenis. Yang pertama ada massa konkret. Massa konkret ini mereka itu biasanya udah jelas tujuannya, terus juga udah ada strukturnya dan ikatannya tuh udah kuat satu sama lain. Terus ciri-cirinya ada ikatan batin, bersifat dinamis dan kuat, adanya persamaan norma dan adanya struktur. Selanjutnya yang kedua itu ada massa abstrak. Jadi dia itu belum terorganisir, belum ada strukturnya, anggotanya juga belum dekat satu sama lain dan mereka belum ada tujuan yang sama, belum ada tujuannya yang jelas gitu. Kepemimpinan adalah sebuah aktivitas yang dapat dipimpin untuk mempengaruhi para aktivitas anggotanya. Kepemimpinan dibutuhkan karena pemimpin itu untuk membagi tugas-tugasnya pada para anggotanya dan juga untuk menjaga kekompakannya. Menurut William Forsythe, ada 4 faktor yang bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Yang pertama adalah popularitas. Popularitas adalah di mana orang dikenal oleh banyak orang. Yang kedua adalah asum representatif, yaitu adalah orang yang mampu mewakilkan anggota kelompoknya. Yang ketiga adalah prominent talent, yaitu orang yang memiliki bakat kecakapan yang paling menonjol di antara kelompoknya. Yang keempat adalah pemimpinan operasional, yaitu orang yang memiliki banyak inisiatif, menarik dan juga dinamis. Dan juga sistem kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah sistem otoriter, kedua sistem demokrasi, dan ketiga sistem liberal. Sistem otoriter adalah di mana pemimpin mengerjakan semua anggotanya semua tugas anggota. Dan di sini jarang Yang kedua adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah di mana semua tugasnya melibatkan semua anggotanya dan semua anggota berhak berpendapat. Yang ketiga adalah sistem liberal. Sistem liberal adalah di mana ketuanya mengasih tugas kepada bawahannya dan bawahannya jangan dimarahi oleh ketuanya. Ketuanya itu bersikap baik. Terus organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama yang telah ditetapkan tujuannya. Kerjasama tidak akan selesai apabila hanya dikerjakan oleh secara individu. Oleh karena itu, setiap individu harus mengerjakan tugas-tugas yang sudah dimiliki masing-masing. Dan kehidupan masyarakat juga sangat berkaitan dengan organisasi, seperti di bidang politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan sosial. Apa itu jaringan sosial? Jaringan sosial adalah bentuk dari banyak individu yang bergabung menjadi satu sehingga membentuk jaringan. Contohnya itu apa? Contohnya itu kayak komunitas hobi atau kayak teman-teman sekolah, teman-teman sekolah atau teman-teman kantor atau teman-teman eskul. Nah, itu bisa dibilang jaringan sosial. Biasanya jaringan sosial itu terbentuk karena ada suatu kemauan yang sama atau kesukaan yang sama atau kayak pokoknya punya satu tujuan yang sama gitu. Nah, apa itu konformitas? Nah, konformitas itu adalah bahasa lainnya bisa dibilang FOMO. Jadi konformitas itu adalah sifat orang di mana orang itu mengikuti kemauan dari mayoritas atau kayak aturan dari masyarakat banyak. Bukan aturan tapi kebiasaan dari masyarakat banyak. Itu kenapa bisa terjadi? Karena supaya orang-orang itu dia mau diterima. Nah, dengan cara dia diterima itu biasanya dengan mengikuti tren yang sedang ada. Nah, konformitas terjadi karena adanya hal itu. Contohnya adalah orang yang
misal dalam pemilihan voting itu orang-orang pada milih Prabowo, jadinya kita juga ikut milih Prabowo gitu. Nah terus kalau di fashion juga bisa kayak di berpakaian itu contohnya orang-orang sekarang zamannya pakai celana skena. Nah terus jadinya orang-orang juga ikut pakai celana skena yang gombrang. Ya terima kasih.